시원한 바람 부는 창가에 앉아. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bagaimana Ibu. kabar kalian Semangat hari ini? pagi. Luar biasa mantap dahsyat, Bu. Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu kalian siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, Ibu minta Nona Claudia untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dan perkenankanlah saya membawa doa ini menurut kepercayaan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan melakukan pembelajaran bersama Ibu guru kami. Kami mohon penyertaan-Mu agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Nona Claudia. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai, apakah semua sudah hadir? Sudah, Ibu. Baiklah kalau begitu. Oke, adik-adik, minggu lalu kita sudah membahas tentang fluida statis. Dan minggu ini kita membahas tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Oke. Baik, Ibu. Ibu sudah mengirimkan LKPD, video dan LKPD di Google Classroom yang biasa kita pakai. Apakah adik-adik sudah mengisi LKPD-nya? Sudah, Ibu. Bagaimana, Seli? Nona Yasin? Sudah, Ibu, sudah. Sudah, Bu. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Ibu akan share screen dulu ya. Apakah share screen sudah, Ibu? Sudah? Sudah? Oke. Kali ini kita akan membahas tentang suhu. Ada yang tahu pengertian suhu? Kalau yang tahu angkat tangan. Seli, tolong unmute-nya itu. Oke, Nona Seli, silakan. Ibu, jadi kalau menurut saya, Ibu, suhu itu adalah dinginnya suatu benda. Ada yang lain? Sama, Bu. Iya, benar ya. Jadi suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat untuk mengukur suhu yakni termometer dan satuannya adalah derajat. Nah, termometer sendiri itu ada berbagai macam. Ada 3 ya. Termometer ini adalah termometer klinis. Yang ini. Termometer klinis ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Angka-angka pada termometer klinis ini didesain dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Nah, ini adalah termometer dinding. Digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Biasanya diletakkan dipasang di dinding. Berskala minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ini adalah termometer maksimum dan minimum 6. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum di dalam ruang kaca yang biasa dipakai untuk menanam
tanaman untuk sebagai penelitian. Biasa digunakan untuk menanam tanaman ini. Termometer ini digunakan di dalam rumah kaca. Nah, dalam termometer sendiri ada beberapa skala. Yang pertama Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Termometer Celsius itu memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan termometer skala Reaumur memiliki titik didih 80 derajat Celcius dan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Termometer skala Fahrenheit memiliki titik didih 212 Fahrenheit sampai dan titik bekunya 30 derajat Fahrenheit. Sedangkan termometer skala Kelvin memiliki titik didih 373,15 Kelvin dan titik bekunya 273,15 Kelvin. Oke, baik adik-adik. Dari pengertian suhu beserta skala dan termometer yang Ibu sudah bahas, jadi tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran kali ini yakni menguraikan pengertian suhu, alat ukur beserta skalanya. Kedua, mengukur dan menghitung konversi skala termometer. Nah, Ibu sudah membagi video dan LKPD Ibu di Google Classroom yang adik-adik sudah kerjakan. Sekarang kita bahas LKPD-nya. Semua buka LKPD-nya. Kita akan membahas LKPD-nya. Sudah? Nona Claudia, ini kameranya tidak nyala ya? Nyala, Ibu. Dengar tidak Ibu Om dari tadi? Dengar, Ibu, dengar. Tolong dinyalakan kameranya biar Ibu tahu. Iya, saya udah nyalakan, Ibu. Ibu Tapi tidak kami yang nyala. lain tidak lihat kau punya muka, Kak. Ya sih? Oh iya, ya. Sahabat Ibu. Sahabat Ibu, saya cek dulu, Ibu. Ya. Ih, kenapa nih? Ah, sudah. Oke. Oke, semuanya buka LKPD-nya. Sudah? Sudah, Bu. Kalian sudah nonton videonya? Sudah, Ibu. Ya. Dari video yang kalian amati, apa rumusan masalah yang bisa kalian ambil? Ya, adik. Ya. Yesin. Mungkin bisa lihat apa rumusan masalah yang bisa kalian ambil. Sudah? Oh, Claudia, silahkan. Yang pertama, apa yang dirasakan saat kita ini mencelupkan ke air hangat? Ya. Yang kalian rasakan apa? Jika tangan kalian dicelupkan ke air panas, rasanya apa? Panas, Ibu. Ya, yang kedua, Mengapa yang dirasakan itu berbeda? yaitu kenapa? Ya, Ibu. Sama Ibu. Karena suhunya berbeda, Ibu. Iya. Sekarang kalian kan sudah percobaan di rumah masing-masing ya? Iya, Ibu. Iya. Kita bahas yang nomor 1. Apa yang Anda rasakan ketika jari tangan Anda dimasukkan ke dalam air panas? Dia tanya
nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu apa yang dirasakan? Saya, Bu, Ya, ketika tangan dimasukkan ke dalam air panas, tangan terasa panas. begitu juga dengan air es dan air Ketika dimasukkan ke dalam air es, tangan terasa lebih dingin, dan di ketika dimasukkan. air dingin sama, Bu. Ya. Nah, apakah tangan kalian itu bisa menentukan besarnya suhu air? Tidak, Ibu. Kenapa? Tidak, Ibu. Mengapa? Karena tangan Ibu bukan alat ukur yang pasti, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi tangan itu bukan alat ukur untuk menentukan besarnya suhu air. Karena jika menentukan besarnya suhu air, kita menggunakan Termometer, Bu. ya. Nah, sekarang jawab nomor 4. Konversikan suhu suatu zat yang telah kalian ukur ke dalam Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, di situ yang air panas yang kalian ukur berapa derajat? Saya RS. 75 derajat Celcius, Ibu, untuk air panas, Ibu. Iya. Itu coba dikonversikan ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, sama Kelvin. Baik, Ibu, kalau untuk yang saya dapatkan, Ibu, 75 derajat Celcius diubah ke Fahrenheit, berarti sama dengan 9/5 Celcius ditambah 32. Berarti 9/5 dikali 75 derajat Celcius ditambah 32, berarti sama dengan 160 derajat Fahrenheit. Ya. Yang Kalau kedua, dari Celcius ke Reaumur. Untuk dari Celcius ke Reaumur, rumusnya 4/5 dikali Celcius. Berarti sama dengan 4/5 dikali 75 derajat Celcius. Sama dengan 60 derajat Reaumur. ya. Yang Kelvin, Selanjutnya, dari Celcius ke Kelvin. Rumusnya Celcius ditambah 273. Berarti sama dengan 75 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 348 Kelvin. ya. Itu untuk air panas. Coba yang Ya, Bu. air es. Saya, Bu. Ya, Yesin, silahkan. Hasil pengukuran diperoleh besar suhu sebesar 10 derajat Celcius. Ya, pasti dingin ya. 10 derajat Celcius. Ya, coba Jika dikonversi ke derajat Fahrenheit, maka 9/5 derajat Celcius ditambah 32 hasilnya 50 derajat Fahrenheit. Kemudian jika dikonversi ke derajat Reaumur, maka 4/5 derajat Celcius sama dengan 4/5 dari 10 derajat Celcius, hasilnya adalah 8 derajat Reaumur. Dan jika dikonversi ke skala Kelvin, maka derajat Celcius ditambah dengan 273, hasilnya adalah 283 Kelvin. ya. Yang untuk keran, coba Nona Claudia. Baik, Ibu. Saya sudah mencatatnya, Ibu. Ya, silahkan dipresentasikan. Untuk air keran, suhunya kan 27 derajat Celcius, Ibu. Ya. Jadi, dari Celcius ke Fahrenheit sama dengan 9/5
kali dengan ini berapa besar derajat Celciusnya tambah dengan 32 sama dengan 95 kali 27 tambah 32 sama dengan 80,6 derajat Fahrenheit. Selanjutnya dari Celcius ke Reaumur sama dengan 4/5 kali 27 derajat Celcius sama dengan 21,6 derajat Reaumur. Dari Celcius ke Kelvin sama dengan 27 derajat Celcius tambah 273 sama dengan 300 Kelvin, Ibu. Oke, benar. Kalian punya pasti masing-masing punya jawaban yang berbeda-beda. Jadi nanti Ibu minta LKPD yang kalian sudah isi itu nanti kirimnya di Google Classroom ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, kita sudah membahas LKPD ini. Berarti kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang bisa simpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan, Yesin. Hal yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, bahwa suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer dan satuan dari suhu adalah Kelvin. Kemudian terdapat 4 skala dalam pengukuran termometer, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ya. Ya, terima kasih Yesin sudah memberikan simpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Ibu Sama-sama, ada Bu. mengirim kuis di Google Classroom. Nanti diisi jam batas sampai jam 10 harus dikirimkan ke Ibu ya. Oke, itu sebagai Ya, review Bu. kuis Oke, Bu. harian. Nah, karena kita diburu waktu, jadi Ibu ingin kalian membuat tugas baca sebagai tugas untuk minggu depan. Kalian harus membaca tentang pemuaian dan perubahan wujud zat. Selanjutnya, minggu depan kita akan bahas tentang pemuaian dan perubahan wujud zat. Oke? Oke, Ibu. Oke, Baik, baik. Ibu. Baik, Ibu. Karena kita memulai dengan doa, Ibu minta Nona Seli untuk memimpin kita dalam doa. Di unmute deh. Oke, teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya mengangkat doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pelajaran hari ini dapat selesai dengan baik. Ya Tuhan, semoga segala usaha dan pekerjaan kami dapat Engkau berkati hari ini. Demikian doa dan harapan kami yang kami serahkan kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih. Jangan lupa dibaca ya tugas bacanya. Minggu depan Ibu akan tagih. Oke? Baik, Baik, Ibu. Bu. Sekian dan terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Ibu. Belum. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih anak-anak. 시원한 바람 부는 창